Halo sobatku, jika ada ramuan yang bisa membuat kalian jadi abadi dan tidak akan merasakan sakit, apakah kalian mau? Walaupun harus menumbalkan anak kecil. Cerita ini dari film anime yang berjudul Satoranji Mukohadan. Kita langsung ke ceritanya. Ada seorang anak bernama Kotaru terlihat sedang melarikan diri bersama anjingnya bernama Tobimaru dan ditemani seorang biksu bernama Souwan, setelah kuil mereka dibakar. Souwan mulai kelelahan, lalu berpesan pada Kotaru sekarang dia harus pergi sendiri menuju kuil Mangaku di Shirato dan menemui Zekai sama. Tidak lupa Souwan memberikan batu berharga agar bisa dijual bila dibutuhkan. Di tempat lain saat turun hujan, datanglah sekelompok orang dari dinasti Ming, China. Mereka diantarkan oleh dua orang samurai dari negara Akai. Saat itu ada seorang perampok mengintai, melihat orang-orang Ming itu membawa beberapa peti. Seorang perampok itu, segera kembali ke markas dan melaporkan telah mendapat mangsa. Rombongan Ming sedang menyeberangi jembatan dengan berjalan kaki, seketika salah seorang samurai terkena anak panah. Panah itu berasal dari perampok. Ketua perampok memerintahkan untuk menembakkan panah, panah langsung melesat bagaikan hujan. Salah satu hewan yang membawa peti terjatuh setelah kena panah. Luo Lang memerintahkan Tusi dan Huo Chou segera melindungi peti. Luo Lang mendekati para perampok dan dengan mudah dan gerak cepat Luo Lang melawan mereka semua dan hanya tinggal ketua perampok. Mereka beradu kemampuan, namun yang pasti dimenangkan oleh Luo Lang. Semua peti juga selamat. Di negara Akai, Tobimaru segera masuk dalam sebuah rumah memancing pemilik rumah mengejarnya sehingga Kotaru bisa masuk dan mencuri minuman dan makanan lebih banyak. Setelah selesai, Tobimaru kembali mendatangi Kotaru dan mereka berlari bersama. Mereka kembali ke kuil tua yang sudah tidak ditinggali sebagai tempat tinggal sementara. Kotaru merasa senang atas hasil curian mereka hari itu. Saat Kotaru mengambil peralatan masak, Tobimaru melihat ada yang tertidur di bawah patung di dalam kuil. Kotaru meminta pria itu segera pergi karena Kotaru merasa dia yang lebih dulu tinggal di sana. Pria yang dikenal Nanashi atau tanpa nama, berinisiatif untuk menyewa tempat itu. Kotaru mengabaikannya dan memanggil Tobimaru untuk masak di luar. Ada dua orang samurai yang saling berbicara bahwa sebenarnya kurang menyukai kedatangan orang-orang Ming, tapi Lord Akai membiarkan mereka tinggal di istana. Terdengar kabar benteng di Sishin telah dibangun sebuah altar besar dari pohon cedar dan menggunakan tali kulit pohon, bukan paku. Tapi, mereka tidak tahu apa yang bakal dilakukan orang Ming di sana. Kotaru sedang memasak dan Nanashi ikut keluar karena mencium bau yang sedap. Sayangnya, Kotaru tidak mau membagikan makanan untuknya. Nanashi mengingatkan bahwa kayu yang dipakai belum kering sehingga membuat asap menggumpal. Kotaru tidak peduli sambil melemparkan ikan bakar pada Tobimaru. Tanpa diduga, Tobimaru malah memberikan ikan itu pada Nanashi. Kotaru jadi kaget, tapi membiarkannya. Nanashi pamit makan, Kotaru menjawab, terserah kamu. Nanashi berkata, aku tidak bicara denganmu, aku bicara dengan anjing. Kotaru semakin marah. Tobimaru kembali ke dekat Kotaru dengan wajah sedih. Kotaru tetap memberikan lagi ikan bakar pada Tobimaru. Samurai mulai mencari informasi pada penduduk sekitar. Penduduk yang ditanyai adalah seorang kakek yang mulai pikun. Kakek mengaku telah melihat anak kecil berlari bersama anjingnya tapi kakek lupa kapan kejadian itu, lalu kakek menunjuk pada munculnya asap di sebuah kuil tua yang setahu kakek tidak ada yang tinggal di sana. Saat itu mereka sedang makan, tapi seketika Tobimaru menggeram dan Kotaru berteriak menyuruh Tobimaru lari. Di pintu belakang telah dihadang oleh seorang samurai Akai yang melempar batu ke Kotaru, Kotaru pingsan dan Tobimaru melindunginya. Dari pintu depan, Nanashi menghalangi samurai masuk dengan kakinya. Samurai menyuruhnya minggir, tapi Nanashi tidak menurutinya. Samurai mulai menyerang Nanashi dan dengan gerak cepat Nanashi mengangkat tempat masak nasi dengan sarung pedangnya dan melemparkan ke samurai. Samurai di pintu belakang berhasil digigit Tobimaru. Kotaru mulai sadar, lalu muncul orang Ming bernama Jin Hai melemparkan beberapa pisau kecil. Nanashi menghindarinya, tapi pisau itu mengenai samurai. Sebenarnya Nanashi tidak mau ikut campur, tapi Jin Hai mengeluarkan pecut dan menyerang Nanashi. Nanashi menghindarinya tapi sayangnya kakinya menginjak lubang di lantai yang lapuk, sedangkan tangannya terjerat pecut, dan Jin Hai melemparkan beberapa pisau kecil. Tobimaru segera menangkap pisau itu tapi pisau lain menggores badan Tobimaru. Jin Hai segera menarik Nanashi ke samping dan menyerang dengan pisau kecil tapi Nanashi menjatuhkan pisaunya. Nanashi segera membelit pedangnya yang masih dalam sarung dengan tali pecut, lalu melompat ke belakangnya hingga talinya menjerat leher Jin Hai. Nanashi segera menariknya dan menyerang dengan pedang dalam sarung yang mengenai leher Jin Hai menyebabkan dia tumbang. Kotaru segera mendekati Tobimaru. Nanashi memberitahu bahwa pisau itu beracun. Mendengar itu, Kotaru berusaha menghisap racun di badan Tobimaru. Nanashi menyarankan untuk membawanya ke tabib di desa dengan naik kuda agar tidak ditangkap. Kotaru mengaku tidak bisa naik kuda, tapi Nanashi tidak mau membantunya sambil mengambil uang Jin Hai dan samurai. Nanashi merasa tidak berhutang budi karena telah menyelamatkan Kotaru, jadi dia merasa impas, lalu Nanashi pergi.
Kotaro segera menghentikan Nanashi dan membuat perjanjian, Kotaro akan memberikan batu yang diberi Sohwon bernilai 10 keping emas, jika telah menyelamatkan Tobimaru dan mengantar ke Shirato. Nanashi memperhatikan batu itu dan mulai berpikir dan akhirnya setuju. Nanashi menggendong Tobimaru, sedangkan Kotaro di belakang Nanashi, mereka naik kuda. Kotaro meminta Nanashi lebih cepat menuju kota dan mengancam Nanashi tidak akan memberikan batu jika Tobimaru mati. Nanashi berkata, kamu memang bos. Di tempat orang Ming, Master Bai Luan meminta Sogen menyewa orang lebih banyak untuk mempercepat pembangunannya. Sogen segera menghadap Lord Akaik melaporkan orang Ming telah membayar 2.000 keping emas dan akan membayar 100 lagi untuk menambah orang dan bahan bangunan. Lord Akaik menyetujuinya dan merasa penasaran dengan kerahasiaan mereka. Saat sedang istirahat, Nanashi meminta Kotaro segera mengubur pelana yang terlihat mencolok, karena kuda itu adalah hasil curian mungkin milik orang Ming. Awalnya Kotaro tidak mau tapi karena akan ditinggal, terpaksa Kotaro melakukannya. Nanashi membawa Tobimaru ke tabib, setelah keluar dari ruang tabib, Kotaro menanyakan keadaan Tobimaru. Nanashi menjelaskan bahwa luka Tobimaru tidak begitu dalam, tapi karena racun, Tobimaru menjadi lemah, sebaiknya menghangatkannya dan memberi air untuk menghilangkan racun. Kotaro segera berusaha meminumkan air padanya. Tushi, orang Ming datang ke kuil tua dan melihat Jin Hai. Tushi memotong rambut Jin Hai, tapi seketika para samurai menyerang dan menangkap Tushi, lalu membakar kuil tua itu. Nanashi menyewa ruangan di rumah tabib untuk tinggal sementara sampai Tobimaru sembuh. Semalaman Kotaro menjaga dan merawat Tobimaru sedangkan Nanashi telah terlelap. Paginya, Nanashi bangun dan menanyakan keadaan Tobimaru, tapi Kotaro tidak menjawab. Nanashi membuka pintu mau pergi, Kotaro menanyakan kemana Nanashi pergi. Nanashi menjelaskan akan pergi beli pelana di kota, tapi Kotaro malah mencurigainya mau kabur. Nanashi tetap pergi sambil berkata, kalau aku kabur, itu artinya aku bekerja tanpa dibayar, lalu menutup pintu. Luo Lang, Feng Wu dan ditemani seorang samurai sedang berjalan-jalan di kota dengan naik kuda. Penduduk membicarakan Luo Lang yang memiliki penampilan berbeda karena rambutnya berwarna kuning dan matanya berwarna biru. Di saat itu, Nanashi sedang membeli pelana. Feng Wu dan Luo Lang sedang ngobrol tentang batas pencarian Kotaro tinggal 4 hari lagi, jika tidak bisa menemukannya hingga bulan purnama, maka mereka akan tertahan di Akaik hingga tahun depan. Luo Lang mengaku mulai bosan di Akaik. Feng Wu merasa tidak punya pilihan jika berhubungan dengan ramuan Xian, tapi Luo Lang tidak minum ramuan itu karena tidak tertarik, walaupun dia percaya akan khasiatnya. Saat Nanashi berjalan melewati mereka, Luo Lang melemparkan pisau kecil mengenai pelana Nanashi. Luo Lang melakukan itu hanya karena ingin sedikit bersenang-senang. Luo Lang turun dan mengeluarkan pedangnya, sedangkan Nanashi menaruh barang yang dibelinya. Luo Lang menyerang Nanashi, tapi Nanashi hanya menghindari dan menahannya saja tanpa mengeluarkan pedangnya. Seketika Feng Mu memanggil dan memberitahu Luo Lang tentang kematian Jin Hai dan Tushi. Luo Lang memasukkan pedangnya lagi dan segera pergi. Nanashi sampai di rumah, Kotaro mencurigai mencoba menjualnya karena kepergiannya yang lama. Nanashi berusaha menyangkalnya, tapi Kotaro tetap menuduhnya. Nanashi mulai kesal sambil menutup pintu dan menjelaskan bahwa tidak mudah menemukan seorang penjual pelana. Kotaro tetap tidak percaya, hal itu membuat Nanashi ingin berpisah saja. Seketika, Tobimaru mulai minum sendiri. Kotaro merasa senang memanggil Tobimaru dan mengelusnya. Nanashi memberikan obat pada Kotaro agar diberikan ke Tobimaru karena sudah bisa minum sendiri, lalu Nanashi pergi masak makan malam. Luo Lang memeriksa mayat-mayat yang ditemukan dalam keadaan gosong terbakar. Luo Lang melaporkan pada Master Bai Luan bahwa tubuh yang ditemukan bukanlah Tushi walaupun baju perang memang milik Tushi. Kejanggalan lainnya, dilihat dari kekentalan darah, Jin Hai dan 2 samurai itu mati lebih dahulu, dan sepertinya Tushi memotong rambut Jin Hai sebagai bukti kematian. Luo Lang menuduh mereka diserang oleh orang Akaik. Master Bai Luan merasa segalanya menjadi semakin rumit. Kotaro mengobati dan membalut luka Tobimaru. Nanashi masuk membawakan makanan. Saat berbalik, Kotaro mengakui kesalahannya dan minta maaf pada Nanashi. Nanashi tidak mempermasalahkan hal itu. Malam itu, Nanashi terbangun dari mimpi buruknya, sedangkan Kotaro akhirnya tertidur di samping Tobimaru. Tobimaru sudah bisa makan sendiri dan Nanashi mempersiapkan kudanya. Saat itu, Kotaro mempertanyakan kenapa pedangnya dipasang tali sehingga pedangnya tidak tercabut. Nanashi menjelaskan bahwa dia punya sumpah dengan tali itu, tapi dia tidak mau mengatakan lebih lanjut. Kotaro juga menanyakan alasan Nanashi berbaik hati kepada kuda. Nanashi menjawab, jika tahu cara menunggangi kuda, saat kuda berlari cepat, rasanya seperti sedang terbang, merasa lebih bebas dari sebelumnya. Setelah itu, Kotaro mulai mendekati Nanashi untuk diajarkan naik kuda. Kotaro mulai naik kuda dengan dituntun Nanashi, tapi Kotaro terjatuh dari kuda. Nanashi mengajarkan untuk menggunakan lutut, dan bertanya, apakah Kotaro sudah menyerah, tapi Kotaro tetap ingin belajar dan Nanashi membantunya naik.
Ternyata Tusi sedang ditawan dan disiksa atas suruhan Lord Akaik agar bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan orang Ming sehingga Lord Akaik bisa melakukan tawaran dengan Kaisar Ming, tapi Tusi tidak menunjukkan reaksi kesakitan. Sogen mengajukan diri untuk menginterogasi Tusi, Lord Akaik menyetujuinya. Saat subuh, Nanasi sedang memasak sesuatu, lalu tabib keluar dari rumahnya mau ke kota menjual dagangan, tabib sangat berharap mendapat harga yang cocok. Tobimaru terbangun dan segera membangunkan Kotaru. Kotaru terbangun dan terkejut mencium bau tidak sedap yang dimasak Nanasi. Nanasi menjelaskan sedang merebus kacang. Kotaru kembali mencurigai Nanasi akan meracuninya dan mengambil hartanya. Tabib menjual barang dagangannya tapi belum bertemu dengan harga yang pas. Di kota tabib melihat ada papan pengumuman, tabib minta tolong untuk dibacakan isi pengumuman. Pengumuman itu menyatakan, penguasa Akaik sedang mencari anak laki-laki yang memiliki seekor anjing, ada hadiah bagi yang memiliki informasinya. Sogen bersama murid-muridnya sedang berlatih bertarung. Tidak lama, Luolang datang. Saat itu, Sogen sengaja melemparkan pedang kayu ke arah Luolang, dengan tenang Luolang menebas hingga terbelah jadi dua. Sogen langsung minta maaf dengan alasan tangannya berkeringat, lalu Sogen mengajak Luolang bergabung. Luolang mendekat mengambil pedang kayu. Tabib kembali ke rumah membawa beberapa orang. Tabib langsung menuju ruang tinggal Nanasi. Untung saja, saat Tabib masuk, Nanasi dan Kotaru telah pergi. Di sana Tabib hanya menemukan sebuah papan bertuliskan terima kasih. Sogen pulang dengan tubuh penuh luka memar akibat bertarung dengan Luolang. Kotaru, Nanasi dan Tobimaru sedang mandi di sumber air panas. Kotaru melihat tubuh Nanasi penuh luka yang dia dapatkan dari perang sebelumnya. Saat itu Kotaru mulai bertanya nama Nanasi, saat itu Nanasi menggosok rambutnya dan terlihat air berwarna hitam menetes dari rambutnya. Nanasi mengaku sebagai rambut merah, iblis merah atau tanpa nama karena memang dia tidak memiliki nama dan ketika berganti majikan, namanya pun ikut berganti dan warna rambut asli Nanasi adalah merah. Nanasi selalu membuat ramuan dari kemiri agar rambutnya bisa berwarna hitam. Sebenarnya Nanasi tidak tahu banyak tentang dirinya sendiri, yang dia tahu hanya dia satu-satunya yang selamat dari kecelakaan kapal. Sejak Nanasi menghitamkan rambutnya, tidak ada lagi orang yang melihatnya dan Nanasi juga merasa hidup lebih mudah saat tidak mengabdi pada siapapun. Setelah itu, Nanasi membuat api unggun, saat itu Nanasi memberitahu Kotaru, ada orang asing sedang mendekati mereka. Nanasi mengajak ngobrol dan Kotaru bercerita bahwa sebenarnya 2 tahun yang lalu, dia tinggal bersama ayah dan Tobimaru, di negara Ming, sedangkan ibu telah meninggal ketika melahirkannya. Saat Kotaru berumur 6 tahun, ayah menyusul ibu dan saat itu Kotaru hampir dijual dan biksu dari Jepang menyelamatkannya. Biksu itu membawa Kotaru dengan perahu dan merawatnya di kuil, sampai suatu hari kuil diserang dan Kotaru terpaksa pergi. Orang asing yang mendekat mulai menyerang, dengan mudah Nanasi menjatuhkan mereka dan ada yang diserang Tobimaru. Mereka mengaku hanya sebagai perampok yang sedang lewat. Perampok memohon untuk diampuni dan Nanasi menyuruh pergi. Perampok berterima kasih dan segera menggendong temannya, tapi sebelum pergi, Nanasi menyuruhnya meninggalkan semua uang. Awalnya perampok mengaku tidak punya uang tapi seketika kantong uang jatuh dari sakunya. Besoknya, Nanasi dan Kotaru melanjutkan perjalanan, saat itu Nanasi melajukan kuda dengan cepat. Hal ini membuat Kotaru merasa bahagia seperti terbang. Di istana di hadapan Lord Akaik dan Master Bailuan, Kasim Kaisar Ming membawakan pesan, walau harus memakan waktu bertahun-tahun, Kaisar Ming menunggu dengan harapan yang besar, Bailuan kembali dengan ramuan Xian. Master Bailuan kembali ke ruangannya dan mengatur tugas pasukan bahwa Yue Shen dan Sui Chen akan pergi ke kuil malam ini, sedangkan altar akan selesai besok dan akan dijaga oleh Huo Chou. Sisanya diminta bersiap untuk menemukan Kotaru. Saat itu Luolang menyarankan suatu rencana cadangan jika tidak bisa ditemukan tepat waktu. Mendengar itu, Master Bailuan jadi marah karena hal itu sama dengan berdusta pada Kaisar sampai-sampai Master Bailuan melemparkan pengaduk tinta ke Luolang. Luolang segera berdiri dan pamit untuk memeriksa pintu darurat. Di kuil Shirato, Zekai sama berencana menyerahkan Kotaru pada orang Ming untuk melindungi kuil. Souwan mencoba menghentikan Zekai sama tapi Zekai sama tetap teguh pada keputusannya. Di penjara, Tusi meminta obatnya, Sogen melemparkan obat ke tanah dan Tusi berusaha mengambil dengan mulutnya tapi tetap tidak bisa, lalu Sogen memerintahkan untuk mengakhiri penderitaan Tusi. Sogen segera melaporkan pada Lord Akaik apa yang terjadi pada Tusi. Tusi mengaku bahwa orang Ming sedang mencari bahan ramuan keabadian, menurut beberapa biksu, dalam membuat ramuan Xian dengan darah seorang anak pilihan yang lahir setiap 100 tahun sekali, bisa hidup selamanya. Kaisar Ming mempercayai hal ini, karena itu dia mengirim orang-orangnya ke Jepang untuk mengejar anak itu. Mereka membangun altar dan alat penunjuk waktu, semuanya dibuat berdasar ramalan. Lord Akaik segera memerintahkan menangkap anak itu untuk diserahkan pada mereka, karena itu harus mengawasi orang-orang Ming. Dalam perjalanan, Kotaru meminta Nanasi mengajarkannya cara bertarung agar bisa bertahan.
Nanasi merasakan hal yang sama saat masih kecil, lalu tanpa diduga Nanasi memukul pantat kuda sehingga kuda yang dinaiki Kotaru berlari. Nanasi tertawa. Malamnya, mereka beristirahat dalam gua. Besoknya, Nanasi, Kotaru dan Tobimaru sampai di kuil Shirato. Nanasi merasa terkesan dengan kuil Mangaku, lalu Kotaru segera memberikan batu berharga miliknya pada Nanasi. Wajah Kotaru berubah dan mengaku sebenarnya batu itu mungkin hanya berharga 1 keping emas. Tentu saja Nanasi terkejut mendengar itu karena sangat jauh dari harga yang dikatakan di awal sebesar 10 keping emas, lalu Nanasi memuji Kotaru, bocah yang hebat. Kotaru akhirnya bertemu kembali dengan Souwan dan saling menanyakan kabar. Seorang biksu akan mengantar Kotaru pada Zekai-sama. Tobimaru menggonggong pada Nanasi yang berjalan pergi. Kotaru memanggil Nanasi, Nanasi pamit padanya, lalu melambaikan topinya. Tobimaru diikat saat Kotaru menemui Zekai-sama. Souwan membawa Kotaru masuk dengan tangan gemetar, Kotaru bingung melihat Souwan, lalu Zekai-sama keluar. Ternyata di belakang Zekai-sama muncullah Yue-sen, orang Ming. Melihatnya Kotaru segera berlari, namun di pintu yang lain keluar Sui-chen. Kotaru berusaha lari tapi Sui-chen segera menangkapnya dan Kotaru minta dilepaskan. Sui-chen memegang mulut Kotaru dan Kotaru segera menggigit jari Sui-chen. Sui-chen memukul wajah Kotaru menyebabkan jarinya putus dan tubuh Kotaru menabrak pilar hingga pingsan. Mereka segera membawa Kotaru pergi. Di luar kuil, kelompok samurai suruhan Sogen telah mengawasi mereka, mereka segera mengejar kedua orang Ming itu. Mereka mulai menyerang, namun Yue-sen melawannya menyebabkan sebagian samurai dikalahkan. Salah satu dari samurai pergi untuk memberitahu Sogen. Nanasi masih di sekitar kuil dan bingung mau pergi kemana. Saat itu, Nanasi melihat satu samurai pergi tergesa-gesa dengan bercak merah di bajunya. Nanasi mulai curiga dan menaiki kudanya kembali masuk kuil. Nanasi akhirnya melihat Yue-sen dan Sui-chen, segera mengejarnya. Yue-sen tahu sedang diikuti segera melemparkan pisau kecil mengenai topi Nanasi. Nanasi segera melemparkan batu mengenai tangan Yue-sen dan Yue-sen melemparkan pisau kecil mengenai kuda Nanasi. Nanasi terjatuh dari kuda dan segera berlari mengejar, tapi Nanasi kalah cepat. Nanasi mendengar gonggongan Tobimaru, Nanasi segera kembali ke kuil. Tobimaru berhasil melepaskan diri dari ikatan, segera mengejar Zekai-sama dan biksu lainnya. Mereka ketakutan dan saat Zekai-sama menghindari Tobimaru tidak sengaja mendekati Nanasi, Nanasi segera menyikutnya dan merebut pedangnya, lalu Nanasi segera bertanya, di mana anak itu? Zekai-sama melarang Souwan mengatakannya. Nanasi langsung memukulnya hingga pingsan, lalu menarik baju Souwan. Souwan mengaku bahwa di tengah malam ini, Kotaru akan dibunuh dan darahnya akan dialirkan, tapi Souwan tidak tahu hal itu untuk apa dan tidak tahu di mana. Nanasi merasa Souwan telah mengkhianati Kotaru. Souwan mengakuinya, hal itu dilakukan karena Zekai-sama telah mengambil keputusan dan juga dia tidak ingin mati. Souwan sempat menuduh Nanasi akan melakukan hal yang sama dan saat ini pun pasti Nanasi tidak akan pergi menyelamatkan Kotaru karena sama saja dengan bunuh diri. Nanasi langsung menebaskan pedang ke Souwan membuat jubah Souwan terlepas. Nanasi berkata, manusia rendah sepertimu tidak pantas berpakaian seperti itu, lalu Nanasi pergi berlari. Souwan hanya bisa mengeluarkan air mata. Di tempat Master Bailuan, seekor burung datang, Feng Wu menerima pesan burung. Feng Wu melaporkan bahwa burung membawa warna kuning dan merah. Kuning berarti mereka berhasil membawa anak itu, dan merah berarti samurai dari istana ini berbalik melawan. Master Bailuan segera memerintahkan memanggil Luolang. Tobimaru dan Nanasi berusaha mencari jejak kuda mengandalkan indera penciuman Tobimaru. Sedangkan Kotaru mulai sadar saat dibawa masuk gerbang benteng di Shishin. Sogen telah sampai di kuil Mangako, Sogen merasa anak itu telah dibawa ke benteng di Shishin. Sogen segera memerintahkan untuk menghabisi biksu di tempat itu karena telah bekerja sama dengan orang Ming, itu berarti mereka telah berkhianat. Jurota melaporkan ada satu biksu yang menggantung. Saat itu, ada juga yang melaporkan bahwa istana telah diserang mengakibatkan Isogai dan Fuchinobe meninggal sehingga Lord Akaik dibawa sebagai tahanan. Para samurai tidak bisa mengikuti karena semua kuda bagus telah diracun, tapi masih ada dua rombongan mengejar dengan jalan kaki diperkirakan mereka sampai benteng di Shishin saat malam. Kepemimpinan segera diambil alih Sogen segera memerintahkan mereka kembali ke istana, sedangkan Sogen dan Jurota pergi ke benteng. Di benteng Shishin, Luolang menggendong Kotaru naik ke altar yang sangat tinggi. Sogen bersama Jurota dalam perjalanan ke benteng, mereka telah menggunakan baju perang. Kotaru telah diikat di altar. Master Bailuan memberitahu Kotaru, ketika jarum jam ini menunjuk ke langit, maka jiwa Kotaru akan meninggalkan raga dan darah Kotaru akan menjadi milik Kaisar Ming, ini adalah kehormatan agung. Sogen dan Jurota telah sampai di gerbang benteng, demikian juga pasukan samurai yang berjalan kaki. Hal itu diketahui orang-orang Ming di dalam benteng. Huo Chou bertanya pada Master Bailuan, apa yang harus dilakukan? Master Bailuan memerintahkan menggunakan Lord Akaik sebagai tahanan untuk mengulur waktu.
Di pintu gerbang mereka memperlihatkan Lord Akaik yang telah diikat, tapi Sogen segera memerintahkan Jurota menembakkan panah. Panah itu tepat mengenai Lord Akaik. Sogen segera memberikan pilihan pada para samurai untuk mengikuti Lord Akaik atau dirinya. Jurota segera mengajukan diri mengikutinya, diikuti para samurai satu persatu terpaksa mengikuti Sogen. Sogen segera memerintahkan menyerang benteng. Para samurai mulai menembakkan panah api ke dalam benteng. Nanashi dan Tobimaru mulai kehilangan jejak dan merasa telah tersesat. Lalu Tobimaru naik ke tempat lebih tinggi, diikuti Nanashi dan di sana Nanashi melihat kobaran api. Para samurai mendobrak gerbang dengan balok kayu. Jurota segera menyerang para pemanah, namun Jurota tidak dapat bertahan karena serangan Muyo. Sogen datang, melawan Muyo dan Muyo terjepit oleh serangan tombak Sogen. Sogen memerintahkan para samurai menembakkan panah padanya. Nanashi dan Tobimaru telah sampai di gerbang benteng. Nanashi bisa melihat Kotaro dari kejauhan karena diikat di atas altar yang tinggi. Seketika menara pengintai berhasil dijatuhkan. Luolang datang ke hadapan Sogen. Sogen merasa Luolang tidak akan bisa mengalahkannya karena Sogen membawa tombak andalannya. Mereka pun mulai bertempur dan Feng Wu menyerang para samurai. Tobimaru menggonggong karena Nanashi tertimpa menara pengintai. Nanashi teringat masa lalunya saat masih mengabdi pada majikan. Saat itu majikannya memerintahkan untuk menghabisi dua anak di depannya. Terpaksa Nanashi melakukan apa yang diperintahkan majikannya. Nanashi segera mengambil pedangnya dan segera keluar dari reruntuhan. Tobimaru datang ke altar menyerang Huochou, dan Nanashi berlari menuju altar. Nanashi mulai mengeluarkan pedang dari sarungnya untuk melawan Yue Shen. Nanashi mengalahkan dengan satu tebasan saja. Lalu dari jarak jauh Nanashi melemparkan pedangnya ke Huochou dan berhasil menjatuhkannya. Pertarungan antara Luolang dan Sogen masih berlangsung. Luolang mematahkan tombak Sogen dan melukai kakinya. Seketika ada yang menembak Sogen. Ternyata pelakunya adalah Master Bailuan memerintahkan Luolang segera ke altar untuk membawa Kotaro dan menunggu kesempatan berikutnya karena Huochou telah terbunuh. Saat itu Kotaro terbebas dari ikatan dibantu Tobimaru. Kotaro turun dan Nanashi naik, waktu mereka bertemu, Nanashi mengajak pergi. Tobimaru menggeram dan Feng Wu menyerang Nanashi. Sayang sekali saat itu Nanashi tidak membawa pedang hanya sarungnya saja sehingga Nanashi hanya bisa menghindar, lalu melompat ke tiang bambu meluncur ke bawah. Di bawah, Sui Chen sudah menunggu, Kotaro segera mengambil pedang yang tertancap dan melemparkan ke Nanashi. Nanashi mengalahkan Sui Chen tapi cairan merah dari Sui Chen mengenai mata Nanashi. Hal itu membuat Nanashi tidak bisa melihat dengan jelas saat diserang Feng Wu, tapi Nanashi tetap bisa mengalahkannya walaupun setelah itu Nanashi hampir terjatuh karena penglihatannya yang kabur. Kotaro segera datang memegangi Nanashi. Luolang memuji Nanashi karena bisa mengalahkan Sui Chen dan Feng Wu. Master Bailuan berniat menembak Nanashi, tapi Luolang segera memotong pistol dan juga tangan Master Bailuan. Luolang merasa senang karena akhirnya bisa menemukan lawan yang sepadan yaitu Nanashi. Master Bailuan marah dan mencoba menyerang, Luolang segera memotong tangan yang satunya. Nanashi berhasil naik dan Kotaro segera mengambil pedang Nanashi berdiri di hadapan Luolang. Nanashi membersihkan matanya dengan salju sehingga bisa melihat Luolang. Luolang menawari Nanashi obat untuk mengurangi rasa sakit. Nanashi menolaknya sambil mengambil pedangnya di Kotaro berkata, aku merasa lebih hidup bila bisa merasakan sakit. Hal itu membuat Luolang semakin menyukai Nanashi dan segera menginjak obat. Mereka saling berhadapan bersiap bertempur. Tubuh mereka sama-sama terluka dan pedang mereka sama-sama patah. Di akhir pertempuran, mereka saling menancapkan pedang, Luolang tidak lagi bisa berdiri, tapi Nanashi masih berdiri walaupun terluka parah. Tidak lama Luolang menghembuskan nafas terakhirnya. Nanashi melemparkan pedangnya ke samping Luolang. Hari mulai terang, Kotaro membawa Nanashi naik kuda. Saat itu Nanashi memuji Kotaro semakin mahir mengendarai kuda. Kotaro mengajak Nanashi ke luar negeri ketika lukanya sudah sembuh. Nanashi setuju tapi merasa tidak punya cukup uang, Kotaro berniat menjadi perampok atau pengawal agar bisa mendapat banyak uang. Nanashi berkata, pikiran jahatmu tidak pernah berhenti. Kotaro tertawa dan menyuruh Nanashi pegangan karena Kotaro mengendarai kuda lebih kencang. Demikian ceritanya, jika kita ingin menciptakan sesuatu seharusnya jangan pernah merugikan orang lain dan selama kita hidup di dunia kemungkinan besar keabadian itu tidak pernah ada, bagaimana menurut kalian? Sampai jumpa di cerita berikutnya.